Oke, kali ini kita akan praktik pada praktikum pengolahan data ekonomi. Praktik kita temanya hari ini adalah different indifferent, ya. Different indifferent atau biasa juga kita singkat sebagai DID. Different indifferent. Apa itu different indifferent? Different indifferent adalah salah satu metode dari evaluasi dampak sama seperti propensity score matching yang sudah kita lakukan minggu kemarin. Ya, nah cara kerja dari DID adalah dibandingkan dengan PSM yang kita mencari kontrol grupnya, mencari comparison atau perbandingannya dari kelompok treatment ke kelompok kontrol adalah by scoring, ya, by scoringnya. Maka DID ini outcome, akan membandingkan outcome antara partisipan atau kelompok treatment dan non-partisipannya pada kelompok kontrol sebelum dan sesudah program itu dilakukan. Ya, jadi tidak hanya membandingkan kontrol dan treatment pada satu titik waktu, tapi ada waktu sebelum dan sesudah. Jadi ada dua dimensi waktu. Minimal itu dua dimensi waktu. Jika ada lebih dari dua, maka sebenarnya lebih baik dari itu. Ya. Dan dibandingkan dengan PSM, DID ini mengasumsikan adanya unobserved karakteristik. Ada tetap ada unobserved karakteristik seperti PSM, tapi sifatnya adalah time invariant. Jadi kita ibaratnya boleh nih pakai unobserved karakteristik karena diasumsikan sifatnya adalah time invariant. Jadi dengan membandingkan dua periode waktu sebelum dan sesudah dapat mengeliminasi masalah unobserved karakteristik atau heterogeneity. Ini adalah model estimasinya, different indifferent. Ya, different indifferent ini adalah expected Y1, Y0, ya, yang dapat program dan tidak dapat program pada T1. T1, T1 adalah treatment group, T0 ya. T besar 0 ini adalah control group. Oh, ini maksudnya yes expected yes sesudah dikurangi dengan yes sebelum. Ya, yes sesudah dikurangi yes sebelum pada kelompok treatment group dikurangi dengan expected dari y sesudah dan dikurangi yes sebelum pada kelompok control group. Ya, kemudian kita dapatkan di sini estimasinya. Nanti kita akan membuat sebuah interaksi di mana ini adalah beta parameternya kita hasilkan dari mana? Dari T treatment treatment atau kontrol dikalikan dengan T waktu, ya, T waktunya. Seperti itu. Nah, ini adalah saya share aja ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya, contoh perhitungan dari DID. Perhitungan DID itu sebenarnya sederhana. Ini contohnya adalah di sini ada contoh girls exam score, ya, score dan programnya adalah tutoring atau les atau pelatihan ya, tutoring ya. Jadi ini kita akan melihat dampak program tutoring terhadap skor. Kita menghitungnya bagaimana kemudian dampaknya adalah dari sini nih, ya. Dari sini, di sini ada enroll atau with tutoring atau dia berarti P sama dengan satu. Kemudian di sini adalah not enroll atau not tutoring yaitu P sama dengan nol. Jadi ini adalah kelompok yang dapat program, ini adalah kelompok yang tidak dapat program. Nah, di sini ada waktu after dan before. Afternya mengurangi before ya, bukan before mengurangi after, tapi afternya yang mengurangi before. Nah, ini didapatkan ternyata s- eh, siswa yang dapat program tutoring, ternyata setelah ada program tutoring nilainya naik, bukan naik, nilainya adalah sebesar 0,74, sedangkan sebelumnya adalah 0,6. Ya, kita selisihkan menjadi 0,14 plus plus. Begitupun dengan yang tidak dapat program juga sama.
Kita kurangi sebanyak 0,03. Nah, dari sini kita diferenkan lagi. Didiferenkan lagi ya. Kita diferenkan lagi 0,14 dikurangi 0,03 sama dengan 0,11. Inilah yang kita namakan sebagai different indifferent. Karena kita mendiferenkan apa yang sudah didiferenkan. Ya, ini different pertama, ini adalah different kedua. Gitu, different indifferent. Perbedaan di dalam perbedaan. Eh, Kalau perhitungannya mau dibalik ya, kalau ini kan dari atas ke bawah baru ke samping, maka kita bisa juga dari samping, samping, nanti baru ke bawah, boleh gitu. Caranya bisa yang atas atau yang bawah. Dan ketemunya sama nanti 0,11. Itu ya. Jadi sebenarnya sangat mudah intuisi awalnya untuk melakukan DID. Itu sudah seperti ini saja, different, indifferent. Kita mencari perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok treatment pada dua periode waktu yang berbeda, yaitu sebelum dan sesudah program itu dilaksanakan. Nah, ini adalah salah satu gambaran atau visualisasi dari impact dari 0,11 ini. Ya, kita lihat di sini. Di sini perlu diingat ini adalah T sama dengan nol. Ini ketika before dan ini T sama dengan satu after. Ya. Dan kita sebenarnya membutuhkan waktu ini. Waktu sebelum T sama dengan nol. Ya. T kurang dari nol tuh kita sebenarnya butuh. Untuk apa? Untuk melihat ini. Ini yang kita sebut namanya parallel trend assumption. Asumsi paralel tren, yaitu kita hendaknya melihat apakah benar antara kelompok treatment dan kelompok kontrol itu sebelum dilakukan program, apakah skornya ini sejalan, paralel, paralel in tandem, sejalan. Kalau yang kontrol ini naik, yang treatment juga naik, turun juga sama turun. Ya, yang bagus para lateral assumption akan seperti ini karena apa? Karena dengan itu kita bisa melihat bahwa ternyata ketika ada program benar tidak ada impactnya gitu. Ya, bukan kalau yang jelek itu adalah misalkan ada skor diberikan program tutoring, tapi skornya yang diberi tutoring ini adalah yang pintar, mahasiswa pintar. Maka ya mahasiswa pintar pasti naiknya signifikan karena sudah pintar dikasih tutoring jadi lebih tambah pintar. Kalau itu yang terjadi maka impactnya ini bisa jadi bias begitu. Ya, jadi seyogyanya kita tuh mengambil treatment dan kontrolnya adalah yang masa lalunya sama. Yang masa lalunya sama, sehingga ketika kita berikan program, itu benar-benar bisa diestimasi, benar-benar bisa diyakinkan, dipastikan bahwa Y-nya itu berdampak, memiliki impact gitu. Ya, ini contohnya ada di sini. Setelah dilakukan program kan before, kemudian after setelah dilakukan program, ternyata untuk kelompok yang enroll ya dengan dia mendapatkan program atau yang dapat tutoring, Y-nya exam score-nya ini, Y-nya meningkat, Y-nya meningkat. Ada di sini 0,74. Sedangkan kalau kalau tidak ada tutoring, maka dia akan di sini nih, yang di bawah ini. Karena jalannya searah dengan yang tidak dapat program. Ya, jadi ketika tidak dapat program akan berada di sini, tapi ternyata setelah dapat program ada di titik A ini 0,74, sehingga selisihnya inilah impactnya. Dampaknya ada sebesar 0,11. Oke, kita langsung saja. Kita mulai dengan studi kasus. Kali ini kita akan menganalisis evaluasi dampak kepemilikan usaha tani terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Dan kita analisis pakai dua data di 2007 dan 2014. Pada kali ini kita mengukur ketahanan pangan dengan diproyeksikan
melalui Household Diversification Score atau HDDS. Ya, ada banyak cara untuk mengukur ketahanan pangan, tapi kita sekali ini gunakan yang HDDS atau Household Diversification Score. Skor diversifikasi pangan rumah tangga, HDDS ya. Ini data yang kita gunakan, HH_07_14. Coba kita mulai ya. Silakan dibuka statanya. Oke, statanya punya saya sudah saya buka. Silakan dibuka statanya teman-teman. Sudah apa belum? Setelah itu kita buka do file. Kita akan coba untuk indifferent ya. Different. Setelah itu kita masukkan datanya. Di sini ada HH0714. Kita drag, and drop ya, drag and drop. Sudah langsung muncul datanya ada di sini. Ya, ini datanya. Kemudian yang akan kita gunakan, kita coba describe dulu. Kita coba describe dulu datanya. Nah, di sini ada cukup banyak cukup banyak variabel, tapi tidak akan kita gunakan semuanya. Ya, tidak akan kita gunakan semuanya. eh Variabelnya yang kita gunakan di sini adalah pengukuran HDDS-nya pakai log dari HDDS, kemudian ada farm business and farm business, sex marital, age, eduk, dan HH size. Kita coba LNHDDS, farm business and farm business, sex, age, marital, eduk. Ya, ada yang kurang nggak? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam HH size. Kurang HH size. Ini yang akan kita gunakan variabelnya untuk persamaan DID hari ini. Oke, saya kecilkan saja. Nah, segini. Ini ya, programnya di sini adalah farm business. Program yang kita gunakan adalah farm business, yang mana ini merupakan status kepemilikan usaha tani. Satu jika memiliki usaha tani dan nol tidak. Ini yang akan menjadi programnya, ya, farm business. Sedangkan yang lainnya ada mulai dari N farm business, sex, age, kemudian marital, eduk, HH size. Ini akan menjadi variabel kontrol. Oke ya. Kemudian ini LNHDDS adalah logaritma dari Household Dietary Diversification Score. Oke. Kita coba dulu tab Farm Business. Coba kita tab Farm Business. Nah, di sini farm business ada yang punya farm business atau punya usaha tani ada sekitar 37% atau 5.018 rumah tangga, dan yang tidak punya ada sekitar 63%, 8 ribuan rumah tangga. Nah, di sini kita coba tab untuk per tahunnya ya. Kita kan di sini tahunnya 2. Nah, tahunnya ini pakai variabel ini year. Ya, kita coba tab farm business, kemudian year. Ini cross tab, two way tab ya. Cross tab di sini.
Sorry, kalau kolom satu ya. Kolom satu ini menunjukkan apakah dia punya usaha tani atau tidak. Nol itu tidak. Satu ya. Kemudian kolom dua ini adalah kolom dua dan tiga ini adalah punyanya year atau tahun. Tahunnya kodenya satu apabila dia 2014 dan nol apabila dia 2007. Ya, jadi di tahun 2007 yang punya farm business ada sekitar 2.513 rumah tangga. Di tahun 2014 jumlahnya berkurang ada 2.505. Itu yang nol itu yang tidak punya usaha tani. Ya, kita sudah coba tab awal, kemudian kita langsung saja, kita langsung saja nih. Nah, kita langsung saja untuk melakukan estimasi di ID. Yang pertama kita menggunakan interaksi atau hashtag di Stata ya. Yang pertama itu di ID-nya menggunakan interaksi atau hashtag di Stata dengan komennya pakai regresi biasa, kemudian variabel independen dan interaksi. Ya. Regres biasa, kemudian LNHDDS, year. Nah, kasih interaksi, interaksinya pakai hashtag atau tanda pagar dua kali dikali dengan farm business. Nah, ini akan menghasilkan langsung seperti ini. Ini sama dengan interaksi biasa itu ya. Nah, ini bagaimana cara bacanya ini? Ini kan satu year, year ya. Year ini yang jadi referensi ini adalah nol. Yang muncul di sini satu. Satu itu adalah tahun 2014. Ya, di sini signifikan, semuanya signifikan, tapi negatif. Yang berarti HDDS-nya tahun 2014 lebih sedikit dibandingkan tahun 2007. Ya, karena di sini negatif. Kemudian yang kedua, ini adalah farm business. Satu jika punya, nol jika tidak. Karena dia positif, berarti ada ada dampak positif, bukan dampak, ada hubungan positif gitu ya. Orang yang rumah tangga yang punya farm business, maka HDDS-nya ini meningkat, akan meningkatkan HDDS gitu. Ya karena dia positif dan signifikan. Nah, kemudian yang bawah ini adalah year dikali dengan farm business, yang artinya di sini ada satu satu, artinya year-nya satu dan farm business-nya satu. Year-nya satu dan farm business-nya satu. Year satu adalah 2014, farm business adalah yang punya usaha tani. Jadi orang rumah tangga yang punya usaha tani di tahun 2014 yang kita anggap sebagai treatment di sini ya ini 0,07, dia tidak signifikan di 5% tapi bisa kita tarik ke atas ke 10%. Jadi signifikan di 10% dan positif. Ya, dengan ini kita bisa menduga bahwa ada dampak kepemilikan usaha tani terhadap HDDS, terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Karena di sini yang kita baca adalah yang ini, ya, bukan yang pertama dua awal ini, tapi yang interaksi ini yang kita baca. Ini dampaknya berarti ada dampak positif pada kepemilikan usaha tani terhadap ketahanan pangan rumah tangga, yang mana besarnya adalah sekitar 1,6%, karena ini 0,16 ya. 1,6 atau kita bulatkan 1,7%. Jadi rumah tangga yang punya usaha tani ternyata memiliki ketahanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak punya usaha tani, yaitu sekitar 1,6%.
perbedaannya, differentnya yang tadi. Ya, itu cara membacanya dengan mudah seperti itu. Jadi PowerPoint-nya sudah saya jelaskan ya. Nanti bisa dibaca juga sama teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan kalau kita hanya murni melihat melihat variabel itu saja ya tanpa adanya kontrol. Bagaimana kalau kita masukkan kontrol? Kalau mau kita lihat dengan kontrolnya, maka tinggal kita tambahkan saja variabel kontrolnya. Variabel kontrolnya ada di sini nih. Environment business, sex KRT, age KRT, marital, edu KRT, dan household size. Nah, jadi ini kita lihat ya dampaknya ada di sini nih tadi sama. Dampaknya setelah dipertimbangkan variabel kontrol ternyata makin tinggi. Tadi kan 0,16 sekarang 0,019 dengan p-value-nya juga makin mengecil ya, atau semakin signifikan. Kalau tadi 0,07 sekarang 0,02. Ini sudah signifikan di 5%. Ya, jadi dengan mempertimbangkan variabel kontrol dari rumah tangga, maka kepemilikan usaha tani berdampak positif untuk ketahanan pangan, ya, di mana rumah tangga yang punya usaha tani ini memiliki skor ketahanan pangan yang lebih tinggi sebesar sekitar 1,9% dibandingkan rumah tangga yang tidak punya usaha tani. Itu ya, gampangnya seperti itu saja. Kemudian, nah kita bisa juga coba cek, kita coba cek regresi tadi karena kita kan punya dua ini ya, dua periode waktu tuh. Nah, tadi hanya pakai regresi biasa atau full cross section, maka kita coba robas pakai yang panel dengan fix effect ya, dengan fix effect. Oke, pertama-tama eh kita harus mengekstreset dulu ya. Kita harus meset statanya menjadi data panel dulu. Di sini kita harus mengencode HID. Kenapa kok kita encode HID? Kalau kita describe HHID, salah. Kita coba describe HID. Di sini storage type-nya adalah string str7. Str itu string. Datanya string. Coba kalau kita browse HID. HID di sini warnanya merah, ya. Warna merah dalam stata ini adalah data string. Data string itu data yang sebenarnya tidak bisa kita olah, ya tidak bisa kita manage, nggak bisa dijumlahkan, nggak bisa diapa-apain. Itu data yang string. Nah, dan data string ini tidak bisa kita untuk jadikan ID pada saat ngeset data panel, sehingga kita harus membuat atau membuat baru variabel baru atau mengubah HID ini menjadi data yang tidak string atau caranya adalah menjadi dstring gitu. Dstring bukan toString, dstring. Tapi kita akan coba pakai metode pakai cara yang namanya encode. Kita akan mengencode HHID dengan cara membuat variabel baru, mengenerate variabel baru namanya variabel ID. Kita encode. Nah, kita coba browse dulu. Nggak perlu ya, nggak perlu. Langsung aja di xtset ID year, xtset ID year. Nah, xtset ID year. Kalau berhasil akan seperti ini. Panel variabelnya adalah ID strongly balanced dan time variabelnya year-nya adalah 0 to 1. Dengan deltanya semuanya adalah 1 unit. Dengan selisihnya adalah 1 unit saja karena hanya ada dua. Ya, karena hanya ada dua. Itu. Kemudian kita
akan langsung ya pakai fix effect. Kita coba regress. Pertama pakai ini dulu nggak ya? Oh ya nggak pakai ini dulu. Nih kita langsung ininya jadi XT. Extract. Kemudian kasih opsi FE dengan clustering dari ID. Sudah sampai seperti ini? Ya. Udah, Bu. Nah, kalau udah seperti ini membacanya sama persis seperti tadi, tapi dengan fix effect ternyata menjadi tidak signifikan. Di sini jadi 0,114 tidak signifikan, yang artinya tidak ada perbedaan tuh, tidak ada dampak kepemilikan usaha tani terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Ya, sama. Kemudian kita coba untuk pakai yang eh, pakai farm business yang kita masukkan kontrol variabelnya. Kita masukkan kontrol variabelnya ya. Setelah dimasukkan kontrol variabel ternyata menjadi signifikan ya, menjadi signifikan di sini 0,03 di 5%. Dengan koefisiennya juga agak sama dengan yang tadi ya, yang tidak panel. Kalau ini jadinya 0,17, tadi juga sekitar 1,6 sama 1,7 ya, atau 1,9 itu tadi. Ini. Jadi tidak ada begitu banyak perbedaan. Perbedaannya hanya 0,00 gitu. Ya, itu ini kita sudah coba robas dengan DID ya. Sebenarnya sudah cukup. Mau estimasi DID itu sudah cukup, seperti ini saja sudah bisa. Ya, langsung saja lakukan ini. Tuh. Nah, tapi di sini ada beberapa komen di Stata yang mungkin akan saya ajarkan yang lain gitu. Tidak hanya pakai rek, tapi pakai komen yang memang dia khusus untuk di ID. Ya. Nah, yang pertama adalah menggunakan komen div. Komen div. Div ini bukan bawaan atau defaultnya Stata, jadi harus install dulu bagi yang belum install. Ya, silakan diinstal dulu bagi yang belum pernah install. Di ID menggunakan komen div. Ya, silakan diinstal terlebih dahulu. TP. Div lnhdds, T dalam kurung farm business P dalam kurung year. Ya, kalau sudah kalau sudah diinstal akan muncul seperti ini. Kita running. Nah, langsunglah dia akan menunjukkan before kontrolnya berapa, treatmentnya berapa, differentnya berapa, after kontrolnya berapa, treatmentnya berapa ini, dan differentnya berapa ya. Jadi ini kolom LNHDDS ini sebenarnya adalah tabel seperti yang saya tunjukkan tadi di awal, cara menghitungnya ya. Yang ini tadi tuh loh, yang mana ya tadi? Yang ini, yang ini nih. Nah, yang ini ya. Eh, kontrol kontrolnya berapa, treatmentnya berapa, pada after, terus selisihnya berapa tadi kan. Nah, ini sebenarnya sama persis seperti tadi.
Ketemulah different-indifferentnya ada sekitar 0,017. Hampir sama juga kan seperti komen rek tadi, komen OS panel dan regresi full cross section tadi ya. Koefisiennya tidak jauh berbeda 0,017. Ya, dengan p-value-nya ada di 0,07 yang mana di sini 0,07 itu dia signifikan di 10%. 0,1 atau 10%. Gitu. Ini sebenarnya lebih ringkes gitu. Lebih ringkas dan langsung ditunjukkan perbedaannya gitu. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau menambahkan variabel kontrolnya? Kita mau menambahkan variabel kontrolnya, tinggal dikasih komen covariat. Ya, covariatnya apa? Covariatnya kontrolnya adalah ini, mulai dari env sampai terakhir size, dan dikasih opsi report. Nanti supaya dapat terlihat hasil estimasi dari variabel kontrol. Nah, ini ya. Kalau tidak dikasih opsi report ini, nanti tabel I dari covariat kontrol tidak akan nampak, akan disembunyikan. Tapi karena kita minta untuk mereport, maka ditampilkan laporannya ini hasilnya. Hasilnya ini. eh, nah, setelah ada variabel kontrol, ternyata menjadi lebih signifikan. Yang tadi 0,07 sekarang menjadi 0,027. Yang mana skornya yang tadinya 0,017 sekarang menjadi 0,02. Ya, tidak jauh juga perbedaannya. Ini kita bisa pakai yang ini. Cara membacanya juga sama persis seperti tadi itu. Ya. Ini menggunakan komen yang div. Sekarang ada komen lainnya yang bisa kita gunakan, yaitu komen did regress. Ini adalah komen yang cukup baru, did regress. Komen did regress ini hanya kompatibel untuk stata 17 ke atas. Ya, ini kompatibel pada stata 17 ke atas. Jadi kalau yang sekarang pakai stata kurang dari 17, berarti 16 ke bawah, itu belum bisa pakai DID regress. Ya, tapi kalau sudah pakai 17 atau atasnya 17, 18 itu berarti sudah bisa pakai DID regress. Ini adalah komen yang tergolong baru ya, karena baru muncul di stata 17. Komennya adalah pakai DID regress. Nah, tapi kita harus membuat variabel dulu yang dia menyatakan sebagai treatmentnya, yaitu kita year dikalikan dengan farm business. Komennya cukup di ID regress, kemudian variabel outcome-nya, variabel treatmentnya, dan kasih opsi grupnya adalah ID, time-nya adalah year. Kita kasih opsi di grup berdasarkan ID dan time-nya adalah pakai year. Oh, not found karena belum saya running tadi. Oke. Ya, running dulu yang ini. Generate di ID, year kali farm business. Kemudian, nah, baru bisa kita lihat nilainya. Nilainya ini langsung nampak di sini. Langsung nampak ada koefisiennya sebesar 0,018. P-value-nya 0,07. Hampir sama juga ya seperti yang sebelumnya pakai komen yang lain juga sekitar segini. Tuh, kita coba untuk menambahkan variabel kontrol. Tambahkan variabel kontrolnya adalah dengan menambahkan setelah variabel outcome.
Setelah variabel outcome, terus kasih opsi A, E, G. Nah, ini akan jadi seperti ini. Setelah diberikan kontrol menjadi seperti ini nih. Ya. Jadi di sini koefisiennya adalah 0,018. P-value-nya signifikan di 10% di 0,07. Ya. Tuh caranya pakai DID. DID ini ada parallel trend assumption tadi ya. Ada asumsi parallel trend. Kita bisa cek kalau pakai komen DID regress. Ini bisa kita langsung ya pakai stat trend plots. Oke, ini nggak mau jalan, jadi kita harus running lagi yang awal ya, yang tanpa covariat. Yang tanpa covariat. Nah, selanjutnya ini masih muter dulu nih. Keluar gambar ini ya, teman-teman ya. Ini sebenarnya kita bisa lihat nih, ya. Ini adalah dampaknya. Dampaknya. Tapi apa yang berbeda di sini? Kalau kita bandingkan sama gambar yang paralel trennya awal tadi. Mana ya tadi? Ah, ini. Kalau kita bandingkan sama gambar ini kan, ini kan harusnya sama gambar ini ya. Observe mean dan grafik yang ada di sini ada sama ini. Di sini ada T0 sama 1 juga sama. T01. 01. Ya. Tapi kita missing data sebelum T0. Di sini nggak ada nih. Sebelum ini nggak ada. Oleh karena itu, sebenarnya kita belum bisa cek apakah dia paralel atau tidak ya. Gitu ya. Sebenarnya belum bisa cek, tapi tidak apa-apa. Kita bisa ngecek itu sebenarnya kalau kita punya datanya lebih dari 2 periode. Ya, lebih dari 2 periode, 3 ya, minimal 3 lah. Kalau di sini ada 3, di sini kemudian ada periode waktu ya, -1 misalkan. Karena ini 0 jadi -1. Nanti kelihatan nih grafiknya ke sini. Ya, tapi tidak bisa kita lihat karena kita nggak punya datanya. Ya, karena kita nggak punya datanya, kita langsung saja cek di yang linear trend. Ya, linear trend. Jadi ini observed mean, kemudian ini linear trend. Pada linear trend, ini ketika keduanya berada di start yang sama di 0, ternyata keduanya ternyata mengalami penurunan ketahanan pangan, skor ketahanan pangan, baik kontrol maupun treatment. Kontrol itu yang biru, treatment itu yang merah. Dua-duanya ketika berada di start yang sama, keduanya itu turun, keduanya sama-sama turun, tapi kita lihat yang biru, yang kontrol, penurunannya lebih tajam dibandingkan yang merah, ya. Lebih tajam yang biru daripada yang merah. Ini membuktikan bahwa ternyata memang kepemilikan usaha tani ini dapat meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga. Karena kalau yang merah ini tidak punya usaha tani, kemungkinan besar dia akan menjadi seperti biru ini. Ya, akan menjadi seperti biru, terjunnya lebih dalam. Gitu. Itu intuisinya kalau kita baca graphical diagnosis dari parallel trend ini. Ya. Secara statistik kita juga bisa menggunakan komen yang namanya Estat Pitren. Estat Pitren.
kita juga bisa. Nah, tapi pasti akan keluar merah, pasti akan keluar merah dan tidak berhasil karena apa? Kita lihat tuh tulisannya kenapa merah. A start pit trend require at least two pre-intervention time period. Nah, jadi kalau kita mau mengestimasi pit P trend ini ya, pit trend itu kita butuh dua minimal at least dua periode pre-intervention. Sedangkan kita hanya punya satu tadi di nol. Seharusnya sebelum nol kita harusnya punya datanya supaya jadi kelihatan lebih bagus tadi ya tabelnya dan bisa dihitung secara statistik apakah benar ada paralel trend atau tidak. Itu kalau kita pakai DID. Gitu ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Dari DID? Ada yang mau bertanya nggak?